Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah cermin dua hati. Baru dia sadari ternyata menyakitimu menyakiti dirinya sendiri. Ternyata menyakitimu menyakiti dirinya sendiri. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu ya. Jadi silakan ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan pastinya kamu bisa ngecekin semua video karena tidak mengenal batasan waktu pastinya ya. Dan kamu juga bisa personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Kita lihat dulu ya, cermin dua hati. Ternyata menyakitimu malah menyakiti dirinya sendiri. Ada energi apa teman-teman di sini? Ya. Oke, di sini ada cutting ties, walking away ya. Jadi ini jelas menandakan bahwa orang ya yang telah merasakan ada dua sisi ya, adalah seseorang yang juga mungkin saja dia yang memutuskan kamu, dia yang keluar dari dalam kehidupan kamu, dia begitu saja keluar dari hubungan ini ya. Jadi dialah seperti sepihak mungkin mematahkan atau memutuskan hubungan ya. Jadi sekarang seperti dia yang memutuskan, tapi dia juga yang mulai merasakan rasa sakitnya ya teman-teman, kalau Sora lihat di sini ya. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena ternyata meskipun dia telah mematahkan gitu loh ya, atau pergi begitu saja dari hubungan ini gitu ya, sepihak dan sebagainya, ternyata kalau Sora lihat masih ada energi saling tarik menarik. Ya, jadi di sini masih ada energi keseimbangan. Kamu masih mencari tahu soal dia, dia masih mencari tahu soal kamu. Ya, masih ada energi saling kepikiran. Karena sebenarnya di sini ada energi saling sebenarnya kalian berdua itu bukan merasa tipenya bukan tipe idealnya masing-masing. Jadi kamu itu sebenarnya bukan tipe idealnya dia, dia juga bukan tipe idealnya kamu ya. Kalian itu berbeda keyakinan, kalian itu berbeda kepercayaan, belum tentu agama ya, tapi sesuatu yang kalian yakini itu bisa saja dua sudut pandang yang berbeda ya. Misalnya kamu percaya sama karma, dia enggak misalnya. Oke. Nah, dan di sini juga ada energi di mana kamu tuh sama dia itu kayak air sama api ya. Jadi ada yang satu airnya, ada yang satu apinya ya, yang jadi kayak saling mengisi gitu ya, saling kontras kamu sama dia. Tapi ini juga bisa saja menandakan adanya energi keseimbangan ya, karena energinya saling mengisi maka ada energi keseimbangan. Oke. Lalu di sini juga ada energi rekonsiliasi. Wah ya, dia yang pergi, dia yang menjauh. Teman-teman, aku minta maaf kalau tiba-tiba ada batuk atau harus tiba-tiba pause karena batuk gitu ya. Sebenarnya aku tuh nggak disaranin untuk istirahat, cuman gimana pun juga kan kalau aku nggak bikin konten, nanti kalian nungguin gitu ya. Terus aku juga bosen sebenarnya nggak ngapa-ngapain kalau harus istirahat full gitu ya. Jadi aku tuh masih recovery. Dan kemarin tuh sempat 2 atau 3 hari aku tuh udah nggak bikin konten sama sekali karena cuma tidur terus gitu ya. Oke, jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Aku juga nggak tahu yang ini kenapa sakitnya lama, jadi kemarin sampai harus nembus obat lagi gitu ya. Mohon dimaklumi, namanya aku masih manusia. Oke. Nah, orang ini sekarang punya energi rekonsiliasi ya. Dia pingin kembali sama kamu, dia pingin mengusahakan relationship lagi sama kamu ya, kalau yang Sora lihat. Jadi ada sesuatu yang mungkin saja mendorong dia untuk kembali ke kamu. Oke, lanjutin lagi. Selain ada energi rekonsiliasi, ada energi apa aja sih di sini? Ya, teman-teman, kalau Sora lihat ini memang ada satu isu di antara kalian ya. Kalau Sora lihat di sini banyak sekali drama. Memang yang terjadi di sini banyak drama, banyak kontroversi. Mungkin saja di sini ada skandal ya, antara dia mungkin menghadirkan orang ketiga ya, atau bahkan dia mungkin punya relationship dengan orang yang seharusnya dia nggak punya relationship ya, kayak gitu. Tapi intinya di sini adalah ada hubungan yang berhubungan tentang masalah orang ketiga ya. Kalau Sora lihat di sini ada drama, ada orang ketiga ya teman-teman. Nah,
Orang ini mungkin banget ya, awalnya itu banyak denial, nggak mau ngakuin kalau dia salah sama kamu, banyak membuat skenario kayak gitu ya. Tapi ternyata yang terjadi sekarang, dia masih punya satu energi terobsesi sama kamu, masih punya energi tertarik sama kamu, dan masih punya energi mau cari tahu soal kamu. Kita lihat dulu ya teman-teman, siapa sih orang ini ya. Teman-teman, kamu berdealing dengan seseorang yang memang mengutamakan sekali yang namanya pinginnya happy, pinginnya bahagia, pinginnya dapat support, kayak gitu loh ya. Orangnya tipenya happy go lucky person itu juga ada, kalau Sora lihat ya. Dan dia itu sangat suka yang namanya kumpul-kumpul, kayak gitu ya, mungkin dengan keluarganya, dengan orang-orang terdekatnya. Orang ini tuh sebenarnya adalah seseorang yang sudah pernah punya perasaan sama kamu dari awal kalian tuh kenalan. Jadi ini mungkin banget adalah relationship yang love at the first sight, itu sangat mungkin. Orang ini juga mungkin saja punya intuisi batin ke kamu ya teman-teman. Dan ketika dia itu ngambil break, ketika dia menjauh dari kamu ya, di sanalah pikiran-pikiran dia baru semakin jelas kalau ternyata dia itu masih punya perasaan sama kamu, masih punya intuisi sama kamu, masih punya rasa yang kuat ke kamu gitu ya. Jadi di sini adalah tentang energi dari seseorang yang secara rasa itu masih punya rasa yang kuat sama kamu ya. Walaupun di sini juga ada energi di mana dia itu break gitu ya, secara pikiran itu dari kamu ya, tapi ketika dia sendirian dia bisa merasakan ternyata kok aku begini ya gitu loh ya. Setelah dia menyendiri, setelah dia berpikir narik diri dari kamu, kok ternyata hatinya dia itu masih mikirin kamu, hatinya dia itu masih punya harapan sama kamu, ternyata masih mencari tahu soal kamu juga gitu loh ya. Dan kayak selalu ada dorongan dari dalam diri dia untuk seperti bergerak ke kamu ya. Orang ini tuh kayak selalu punya pikiran kayak yuk terdorong untuk ke kamu gitu ya. Kita lihat di sini ada energi apa lagi ya. Nah, di sini energi kalian itu sebenarnya memang dari awal adalah energi yang tarik menarik ya. Kadang-kadang dia itu nyariin kamu, kadang kamu nyariin dia. Di sini ada energi ketidakseimbangan gitu ya. Dan di sini ada energi di mana saling keras kepala. Mungkin dia berpegang pada pendiriannya dan begitu juga kamu berpegang pada pendirian kamu. Di sini ada energi tarik menarik sebenarnya kalau yang Sora lihat ya. Dan sekarang gitu ya, kalau yang Sora lihat, dia kamu juga sudah capek karena energi tarik menarik ini, kamu merasa lelah dan capek gitu ya, karena kamu merasa ini seperti pola-pola yang berulang dan kamu memutuskan mungkin saja kamu lelah dengan memberikan kesetiaan kamu sama dia gitu ya. Mungkin kamu sudah lelah mentolerir memberikan kesetiaan kamu sama dia dan kamu akhirnya memutuskan ya sudahlah gitu loh ya. Mungkin ini memang harus diakhiri gitu ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat masalahnya selalu sama. Masalahnya tuh dia nggak terbuka, ada saja hal yang dia tutup-tutupin. Terus habis itu ada third party situation dan sebagainya ya. Dan sekarang pada saat ini kalau yang Sora lihat, kamu tuh merasa dia itu mungkin saja di belakang kamu ada yang lain. Nah ini mungkin banget ya, kamu sekarang lebih memilih untuk ya sudahlah, mungkin aku sendiri untuk banyak waktu santai gitu ya. Mungkin banget sebelumnya kamu tuh sering nonton Netflixan bareng sama dia santai-santai. Sebenarnya dari awal kamu sudah banyak melihat pertanda-tanda gitu ya, dari pertanda-pertanda sign-sign red flags ya orang ini ke kamu. Red flags apa sih? Seorang bendera merah, bendera kalau dia itu ada sesuatu yang mencurigakan gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya dari awal kamu sudah tahu, mungkin sudah mulai ada kecurigaan bahwa orang ini tuh kayaknya ada yang dibohongi, ada yang ditutupi, ada yang kayak nggak diucapin sama dia gitu loh ya. Dan saat ini mungkin banget ya teman-teman, dia juga sedang mengalami dimana hidupnya dia itu sedang jatuh ke poin terbawah. Mungkin saja kerjaannya lagi nggak baik-baik aja, mungkin saja dia kehilangan pekerjaannya. Jadi kayak semakin kesini semakin dia ngerasa kayak kok hidup aku berantakan gak ada kamu ya. Dan kamu tahu gitu ya, kamu tuh sering ngerasa bahwa dia itu sering bermain-main dengan pikiran kamu. Jadi kayak sering ngetes kamu, terus kadang-kadang dia sikapnya kekanak-kanakan juga gitu ya teman-teman.
Dan ketika sekarang saling berjauhan, dia punya rasa energi kehilangan yang mendalam, ada energi rasa sakit, ada energi terluka. Dan ternyata ketika melukai kamu, dia itu sakit juga gitu loh ya. Dan sekarang dia punya hasrat yang sangat kuat sama kamu ya. Jadi ketika dia menyakiti kamu, dia ternyata melukai dirinya sendiri juga. Kenapa? Sekarang tuh ada rasa kangen, ada hasrat ingin ketemu kamu, ingin memeluk kamu gitu ya. Dan orang ini berusaha banget mengalihkan mungkin pikirannya dia, perasaannya dia ke tempat yang lain. Cuman jadi sulit teman-teman ya. Tuh. Kalau Sora lihat di sini dia berusaha cari kesibukan, berusaha untuk mengalihkan pikirannya dia gitu ya teman-teman. Orang ini bisa saja tidak menunjukkan sama kamu langsung ya, kalau dia tuh sebenarnya berefek atas apa yang telah terjadi di antara kalian. Kenapa? Karena orangnya di sini ada sikap ego, keras kepala, gengsi gitu ya. Walaupun di satu sisi dia sudah punya energi berencana mungkin ingin ketemu sama kamu, ingin ngomong sama kamu ya. Karena sebenarnya hubungan kalian itu love-hate relationship gitu ya. Jadi walaupun saling melukai, tapi di sana juga ada rasa saling mencintai. Jadi love-hate relationship banget ya. Jadi ke arah toxic relationship sebenarnya, toxic love gitu ya. Perasaan dia sekarang ke kamu seperti apa? Dia itu berharap ya, saat ini dia tuh berharap masih ada kesempatan nyata untuk bisa masuk lagi ke dalam kehidupan kamu ya. Karena dia tahu ini adalah harga yang sangat mahal untuk mungkin kamu mau terima dia kembali dan sebagainya. Karena di sini sudah ada energi rasa luka yang sangat dalam sekali gitu ya teman-teman. Tapi kalau Sora lihat dia tuh kayak punya satu keinginan yang kuat ya, mungkin untuk berusaha membuat atau memperbaiki relationship ini lagi sama kamu sebenarnya ya. Ini adalah energi dari seseorang yang punya satu keinginan kuat gitu loh ya, untuk bisa memulai dari awal sama kamu. Cermin dua hati, ternyata melukai kamu, melukai dirinya sendiri ya. Aku menjauhi bukan tak cinta lagi, aku hanya tak mau membebani. Dia tahu di satu sisi dia tuh jadi beban dengan sikapnya dia yang tidak dewasa, masih egois, masih sikapnya dia ngerasa dirinya benar terus. Tuh. Dia itu sekarang mau ke kamu tuh sebenarnya masih ada perasaan takut. Dia takut ngadepin kamu, takut jujur sama kamu, ya, takut juga kamu mungkin marah sama dia, kecewa sama dia. Jadi sekarang tuh dia memang kenapa kemarin pergi dan menjauh itu karena menghindar dari kamu, ya. Dan dia tahu dia energinya sangat pengecut ya. Dan dia mulai menyadari bahwa kalau perasaan dia sama kamu tuh ternyata lebih dalam daripada sekedar rasa gitu ya. Karena ternyata sekarang sebelumnya ada kamu tuh banyak kasih anugerah buat dia, kasih hal-hal baik buat dia, kasih positivity buat dia. Dan sekarang kalau nggak ada kamu, dia kehilangan itu semua. Kalau sekarang dia diam, dia itu sedang menyelesaikan segala perkara termasuk ke dalam dirinya sendiri yang banyak membebani dia ya. Oke, dan sekarang setiap pagi dia banyak merasakan kerinduan. Setiap malam selalu teringat kenangan soal kamu, ya. Dan kamu tuh selalu sebelumnya banyak memaafkan dia berulang kali atas kesalahan yang sama. Jadi sebenarnya ada energi dia sadar dia itu banyak melakukan kesalahan yang sama kamu. Aku tuh baru ngerti gitu loh, kalau kamu tuh berarti banget hadirnya buat aku setelah kamu tuh udah nggak ada lagi gitu ya. Jadi kehilangan itu baru dirasakan ketika orangnya udah nggak ada gitu ya. Dan dia berharap masih bisa bersama-sama sama kamu lagi. Di sini ada energi kecarian kamu, butuh kamu ya. Apalagi nih orang-orang yang ya sebelumnya itu banyak banget ya. Kenapa dia sangat kecarian kamu? Kenapa dia sangat butuh kamu? Di sini teman-teman, kamu tuh orang yang selalu membantu dia untuk bisa fokus ya, komunikasi sama kamu selalu bantu dia bisa fokus. Kamu tuh mendorong dia cara pikirnya berubah ya. Kamu juga punya satu energi di mana kamu itu selalu mendorong dia jadi lebih baik. Dan di sini memang ada energi kemelekatan teman-teman ya. Dan dia mulai ragu apakah kamu masih ingin kembali bersama dengan dia gitu ya setelah situasi ini ya. Dan dia kalau bisa ngulang waktu, dia sebenarnya ingin bisa ngulang kebersamaan di antara kalian sebenarnya. Orang ini tuh punya energi kemelekatan yang ternyata tidak bisa lepas. Memang orang ini punya masalah dengan hawa nafsu ya. Mungkin saja hawa nafsu yang susah dikontrol, hawa nafsu dia yang sering kemana-mana gitu ya. Yang dia inginkan dari kamu. Hasrat yang sangat kuat ya.
Dia itu pingin kembali, pingin ada hasrat yang bersama-sama, pingin rekonsiliasi nih kan. Energi rekonsiliasi tuh sampai 2 kali keluar di 2 kartu yang berbeda. Jadi ini jelas ya, pingin kembali sama-sama gitu ya. Dan di sini kenapa sih? Karena chemistry yang dia dapat dari kamu itu nggak bisa dia dapetin di orang lain gitu ya. Ternyata ada rasa kehilangan yang sangat besar. Ternyata nggak ada kamu. Hidup dia tuh berantakan tuh. Destruction, hancur, berantakan secara mental, secara kehidupan, secara keuangan, secara segala-galanya berantakan deh pokoknya. Ruwet seruwet-ruwetnya ya. Jadi kayak hidup dia tuh benar-benar nggak baik-baik aja ya. Tuh. Dia berharap kamu masih mau kasih dia kesempatan, karena di sini ada energi dia ingin mencoba untuk berjuang lagi sama kamu ya, karena di sini dia energinya butuh kamu ya. Dan dia sekarang sudah mulai takut ya. Kenapa kok kamu kayaknya cuek banget, kok kamu dingin banget? Oh mungkin di sana ada yang lain ya gitu loh. Jadi di sini dia mulai takut rasanya kehilangan kamu kalau kamu sekarang diambil sama orang. Tuh ada energi kecemburuan, dia tuh mantauin kamu loh. Kok kamu cuek, kok kamu diem ya, kok kamu beda sama sebelumnya. Sebelumnya kamu masih mau nerima dia gitu, masih nyari dia gitu ya. Tuh. Orang ini menyembunyikan banyak. Jadi kalau kelihatan di luarnya dia baik-baik aja, sebenarnya enggak. Di dalamnya itu ya banyak yang dia sembunyikan gitu loh ya. Tuh. Hanya dia itu sekarang masih malu, masih bingung ngadepin kamu seperti apa. Shame. Malu ngadepin kamu gitu ya. Sora, tapi kalau saya lanjutkan, apakah hubungan ini bisa jadi sesuatu yang baik? Oke. Teman-teman, di sini ada hubungan yang ke arahnya komitmen yang lebih baik lagi ya. Jadi memang kalau kamu mau sama orang ini, memang butuh sesuatu yang tidak mudah ya. Karena di sini ada energi dari mana dia itu pingin minta maaf. Di sini banyak energi minta maaf, ada energi pingin pembelajaran di sana yang bisa terjadi gitu ya. Sora, tapi kalau dia datang, apakah benar-benar dia datang dengan ketulusan? Teman-teman ya, sebelumnya ini kenapa salah satunya dia nunda untuk datang? Karena dia mau penyelesaian dengan pihak ketiga ya teman-teman. Oke. Dan di sini kalau Sora lihat sudah mulai ada energi yang namanya dia tahu dia harus men-taking care kamu ya teman-teman. Dan kalau yang Sora lihat, orang ini punya energi manifestasi untuk segala sesuatu yang lebih baik. Ya, jadi di sini kalau yang Sora lihat, paling tidak ada satu niatan dia untuk memanifestasi hal-hal baik. Berarti di sini ada niatan dia untuk sesuatu yang positif. Nah, di sini ada secure, ambitions, kejelasan, kepastian. Jadi di sini adalah ada energi dari seseorang yang kalau Sora lihat udah jelas, pingin sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, pingin sesuatu yang lebih tegas, pingin sesuatu penyelesaian masalah, gitu ya. Kalau ditanya kapan sih dia akan datang ke kamu? Kalau Sora di sini dia memang ada energi menyelesaikan dulu satu-satu, menyelesaikan dulu dari pihaknya dia baru bisa ada pergerakan ke arah kamu gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Kita sekarang coba lihat ya, zodiak yang terungkap dan ada periode waktunya ya. Ini bisa juga zodiak dia, zodiak kamu, bisa cek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Sagittarius 9 minggu atau 9 bulan lagi atau tanggal 9. Taurus 2 minggu 2 bulan lagi atau tanggal 2. Taurus itu nggak harus 2 minggu ya teman-teman, bisa saja Taurus sampai 9 bulan gitu ya. Scorpio 8 minggu atau 8 bulan lagi atau tanggal 8. Gemini 3 minggu 3 bulan lagi atau tanggal 3. Libra 7 minggu 7 bulan lagi atau tanggal 7. Virgo 6 minggu 6 bulan lagi atau tanggal 6. Dan ada Capricorn 10 minggu 10 bulan lagi atau tanggal 10 ya. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba lihat ke alfabet. Ini bisa jadi alfabet kamu, alfabet dia, plat nomor kendaraan, nomor rumah, dan sebagainya. Oke, kita lihat yuk ada apa di sini. Kita lihat ada apa. Teman-teman yang pengen Sora reading, pengen dibikinin video seperti ini juga bisa. Silahkan di Instagram Sora, @sora_tarot di Instagram ya. Atau personal reading berbayar. KIDYNHROIWVSKOSLEY 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir.
Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.